Como 12 laga tak terkalahkan. Sergio Ramos tinggalkan Monterrey. Pellegrini perpanjang kontrak di Real Betis. UEFA denda Atletico Madrid 40.000 euro. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Metz menjemur Rennes di Stade Saint-Symphorien. Tim tamu memimpin lebih dulu pada menit ke-20 melalui Valentin Rongier yang menyambar bola Moussa Altamari. Di awal babak kedua, pertandingan sempat terhenti karena asap flyer dan gol Joel Asoro dianulir karena offside. Meski terus menekan hingga akhir laga, Metz gagal menembus pertahanan Rennes yang dipimpin Jeremy Jacquet. Berkat hasil ini, Rennes berada di posisi keempat klasemen Ligue 1 Prancis dengan 24 poin, sedangkan Metz berada di posisi ke-17 dengan 11 poin. Pertandingan Borussia Mönchengladbach versus RB Leipzig di Borussia Park berakhir 0-0. 2 menit selepas jeda, Gladbach sempat bersorak ketika Frank Honorat menuntaskan umpan Rocco Reid, namun VAR menganulirnya karena offside. Drama VAR kembali terjadi di menit ke-72 saat Suto Macino dianggap dilanggar Willy Orban. Wasit mengecek monitor dan membatalkan penalti tersebut. Berkat hasil ini, Leipzig berada di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 26 poin, sedangkan Mönchengladbach berada di posisi ke-11 dengan 13 poin. Como menjamu Sassuolo di Stadion Giuseppe Sinigaglia dan unggul cepat pada menit ke-14. Bola jatuh ke Anastasios Douvikas di depan gawang dan diselesaikan dengan tenang. Di babak kedua, giliran Moreno mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-53. Ia menyambut umpan Nico Paz dengan sundulan. Kemenangan ini sekaligus menegaskan posisi mereka di 6 besar Serie A dengan torehan 24 poin, sementara Sassuolo harus tertahan di urutan ke-9 dengan 17 poin. Como terus menunjukkan perkembangan pesat di bawah Cesc Fabregas. Klub ini mencatat 12 laga beruntun tanpa kekalahan di Serie A dengan 6 kemenangan dan 6 hasil imbang. Mereka menahan tim kuat seperti Atalanta, Napoli, dan Genoa, serta menaklukkan Juventus dan Torino. Berdasarkan data klasemen resmi Serie A, Como kini berada di posisi ke-6 dan hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara AS Roma. Tantangan berikutnya adalah 2 laga tandang penting melawan Inter dan Roma yang bisa menentukan posisi mereka di papan atas. Brazil dikabarkan berencana membuka pembicaraan pada 2026 untuk perpanjangan kontrak pelatih Carlo Ancelotti. Seperti dilaporkan ESPN, saat ini kesepakatan Ancelotti berakhir setelah Piala Dunia 2026, tetapi Lascaux ingin mempertahankan sang pelatih untuk jangka panjang. Terlepas dari hasil turnamen yang digelar di AS, Meksiko, dan Kanada, Ancelotti menangani Brazil sejak awal tahun ini dengan catatan 4 kemenangan, 2 seri, dan 2 kekalahan dari 8 laga. Fokusnya adalah mengakhiri penantian panjang Brazil meraih trofi Piala Dunia berikutnya. Miralem Pjanic resmi mengakhiri karir profesionalnya di usia 35 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah gelandang asal Bosnia itu gagal menemukan klub sejak musim 2024-2025 berakhir, termasuk setelah 1 musim bersama CSKA Moskow di Rusia, lapor Tutomir 1. Puncak karir Pjanic tercatat saat membela Juventus dan Barcelona dengan total 780 penampilan kompetitif untuk klub maupun tim nasional. Rencana kepulangannya ke Juventus musim panas ini juga tidak terrealisasi, meninggalkan Pjanic tanpa klub selama lebih dari 5 bulan. Al Ahly memastikan tidak berniat melepas Ivan Toney pada bursa transfer Januari meski klub-klub Premier League mulai menaruh minat. Menurut laporan Talksport, penyerang 29 tahun ini telah mencetak 41 gol dari 61 pertandingan, termasuk 11 gol musim ini. Meski West Ham dan Tottenham dikabarkan menaruh perhatian, Toney dilaporkan nyaman di Arab Saudi dan klub hanya akan mempertimbangkan jika pengganti top tersedia. Kontraknya berlaku hingga 2028 dengan persyaratan tinggal di Saudi hingga April 2026 untuk kepentingan pajak non-UK. Sergio Ramos dikabarkan akan meninggalkan klub meski Monterrey dengan tujuan memperbesar peluang kembali ke tim Spanyol menjelang Piala Dunia 2026. Menurut Diario AS, keputusan ini dipengaruhi 2 faktor utama, keinginan keluarga untuk kembali ke Spanyol dan kesepakatan bermain reguler di kompetisi yang lebih sejalan dengan gaya sepak bola Spanyol. Ramos berharap tampil di Liga Eropa yang kompetitif bisa menarik perhatian pelatih Luis de la Fuente, mirip langkah yang dilakukan Aymeric Laporte sebelum bergabung dengan Athletic Bilbao. PSG segera mengambil langkah pencegahan setelah Nuno Mendes harus ditarik keluar pada babak pertama melawan Tottenham terkait masalah lutut yang baru pulih. Menurut laporan Tribuna, Mendes merasakan ketidaknyamanan di paha kanan.
dan langsung memberitahu pelatih Luis Enrique yang memilih tidak mengambil resiko karena riwayat cedera pemain itu. Mendes digantikan untuk menghindari masalah otot lebih serius dan menjalani perawatan intensif sejak Kamis hingga Jumat. Enrique memastikan Mendes akan absen saat menghadapi Monaco. Achraf Hakimi sedang menjalani rehabilitasi intensif 6 jam sehari di Spanyol untuk kembali tepat waktu membela Maroko di Piala Afrika 2025. Setelah cedera di Liga Champions melawan Bayern Munchen, lapor RMC Sport, pelatih Walid Regragui menambahkan kepada Kanal Plus bahwa Hakimi memberi sinyal sangat meyakinkan dan bakal hampir luar biasa saat pulih. Hakimi sendiri menegaskan, "Saya akan terus rehabilitasi untuk segera kembali ke lapangan. Saya sangat merindukannya." Federasi Sepak Bola Italia FIGC mengumumkan Rimini dikeluarkan dari Serie C setelah pengadilan sempat menetapkan klub tersebut masuk proses likuidasi. Laporan oleh Football Italia, semua pemain tim utama kini berstatus bebas transfer dan dapat mencari klub baru sebelum bursa Januari dibuka. Klasemen grup juga disesuaikan dengan seluruh poin melawan Rimini dihapus sesuai regulasi. Wali kota Rimini, Jamil Sadar Hulafat, telah mengirim surat kepada Presiden FIGC Gabriele Gravina agar tim wanita serta kelompok usia muda tetap diizinkan menyelesaikan musim. AC Milan memberi lampu hijau bagi David Odogu untuk mencari klub baru pada bursa Januari. Bek 19 tahun itu direkrut dari Wolfsburg pada akhir musim panas dengan biaya 7 juta euro plus tambahan, namun belum mendapat kesepakatan reguler di tim utama. Odogu baru tampil 11 menit di kompetisi resmi, yakni pada laga Coppa Italia melawan Bari. Selebihnya, ia bermain untuk Milan Futuro di Serie D dan mencetak 2 penampilan penuh. Allegri menilai Odogu masih perlu pengalaman sebelum siap bersaing di level tertinggi. Real Sociedad mengonfirmasi cedera yang dialami kapten mereka, Mikel Oyarzabal. Dalam pernyataan medis yang dirilis klub melalui situs resmi, Oyarzabal mengalami cedera otot pada hamstring kaki kiri. Kondisi tersebut membuatnya harus menepi dalam beberapa laga ke depan. Real Sociedad belum dapat memastikan durasi pemulihan karena masih menunggu perkembangan lanjutan dari proses perawatan. Cedera ini muncul di tengah jadwal kompetisi yang padat, sehingga tim harus mempersiapkan opsi lain di lini depan. Aymeric Laporte dipastikan absen di laga Athletic Club kontra Levante karena menderita gastroenteritis yang mempengaruhi kondisi fisiknya. Klub menyebut bahwa Laporte tidak akan mengikuti pemusatan latihan maupun perjalanan ke Valencia. Absennya sang bek utama menjadi pukulan bagi pelatih Ernesto Valverde yang terpaksa menurunkan duet bek lain seperti Dani Vivian dan Aitor Paredes atau opsi cadangan dari tim muda. Ini membuat lini pertahanan Athletic harus ekstra waspada menghadapi Levante, terutama dari serangan balik dan bola mati. Real Betis resmi memperpanjang kontrak Manuel Pellegrini hingga musim panas 2027. Pengumuman ini disampaikan klub, menegaskan bahwa pelatih asal Chile berusia 72 tahun akan tetap memimpin tim hijau putih sejak datang pada 2020. Pellegrini membawa Betis meraih Copa del Rey 2022 dan 5 penampilan berturut-turut di kompetisi Eropa, termasuk final UEFA Conference League musim ini. Ia juga memegang rekor sebagai pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak dan kemenangan terbanyak di era La Liga serta Eropa bersama Betis. La Liga resmi menandatangani kesepakatan hak siar domestik dengan Telefonica dan DAZN dengan nilai melebihi 1 miliar euro per musim untuk periode 2027-2028 hingga 2031-2032. Menurut laporan Marca, total paket ini mencapai 5,25 miliar euro, naik dari 4,95 miliar euro sebelumnya, dan termasuk Horeca 650 juta euro, La Liga Hypermotion 175 juta euro, serta hak siar gratis 60 juta euro, sehingga totalnya lebih dari 6,135 miliar euro. UEFA menjatuhkan denda 30.000 euro kepada Atletico Madrid, ditambah larangan 1 pertandingan bagi supporter tandang yang disyaratkan terkait perilaku rasis dan diskriminatif di laga Liga Champions melawan Arsenal pada 21 Oktober 2025. Insiden termasuk gestur monyet, teriakan, dan salam Nazi, serta tambahan 10.000 euro karena benda dilemparkan penonton. Tercatat selama kekalahan 4-0 Atletico di Emirates, Atletico kini berada di posisi ke-12 klasemen grup dengan 9 poin, sementara Arsenal tetap tak terkalahkan. Barcelona dipastikan tanpa Ronald Araujo saat menghadapi Alaves di La Liga setelah bek andalan itu terkena virus perut. Manajer Hansi Flick menyatakan Araujo tidak mengikuti latihan dan absen dalam laga besok. Kami semua sedikit terpuruk. Kekalahan dari Chelsea cukup berat, tapi kami harus tetap optimis untuk pertandingan berikutnya, ujar Flick.
Araujo sebelumnya mengalami kekecewaan setelah kartu merah di Liga Champions melawan Chelsea yang berujung pada kekalahan 3-0 Barcelona. Marc-Andre ter Stegen menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihan cedera yang membuatnya absen selama 4 bulan. Laporan Diario Ara, kiper asal Jerman ini sudah kembali menjalani latihan individu dan dijadwalkan mengikuti sesi latihan tim penuh dalam 1 minggu ke depan. Dengan begitu, dalam 2 minggu, ter Stegen siap tampil kembali di skuad utama Barcelona dan bisa dipilih oleh pelatih Hansi Flick. Masih belum jelas apakah Joan Garcia akan tetap menjadi pilihan utama atau digantikan ter Stegen. Toni Kroos menerima Knight Commander's Cross of the Order of Merit dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Stadion Santiago Bernabeu. Real Madrid melalui situs resminya mengonfirmasi acara tersebut yang dihadiri Presiden klub Florentino Perez. Kroos yang pensiun pada 2024 menekankan penghargaan ini juga terkait kegiatan sosialnya melalui Kroos Foundation yang telah membantu anak-anak sakit dan keluarga mereka selama 10 tahun. Ia mendorong pemain lain untuk lebih aktif berkontribusi bagi masyarakat. Real Madrid mendapat kabar positif jelang lawatannya ke Girona. Menurut Marca, Antonio Rudiger dan Franco Mastantuono sudah pulih sepenuhnya dari cedera dan mengikuti sesi latihan penuh pada Jumat. Keputusan akhir apakah keduanya akan dibawa dalam skuad ada di tangan pelatih Xabi Alonso. Meski kehadiran mereka menambah opsi bagi Madrid, beberapa pemain masih absen. Dani Carvajal masih dalam pemulihan cedera lutut, sementara David Alaba menepi akibat masalah otot. Kembalinya Rudiger dan Mastantuono diharapkan menambah stabilitas lini pertahanan Madrid. Frank Lampard sukses mengubah Coventry City menjadi kekuatan dominan di Championship pada musim pertamanya. Sky Blues kini memimpin klasemen dengan selisih 10 poin, menjadikan mereka favorit kuat promosi ke Premier League. Lampard membangun kembali kepercayaan pemain, memperkenalkan sesi pemulihan, dan memicu rekor kemenangan klub. Coventry mencetak 47 gol dari 17 pertandingan, 18 diantaranya melalui set piece, dipimpin Brandon Thomas Asante sebagai top skor liga, menegaskan kebangkitan tim dari posisi ke-17 saat Lampard datang. Chelsea menegaskan komitmen terhadap Pedro Neto dengan menolak tawaran dari salah satu klub top Eropa pada bursa transfer musim panas lalu. Menurut laporan David Ornstein, Neto yang mampu bermain di kedua sayap maupun posisi sentral dipuji karena kualitas, etos kerja, dan sikap profesionalnya. Meski begitu, kedalaman skuad Chelsea kian bertambah. Neto tetap menjadi bagian penting tim, namun potensinya menarik minat klub-klub besar bisa menimbulkan keputusan krusial bagi pemain dan Chelsea pada 2026. Chelsea mendapat kabar positif menjelang duel kontra Arsenal akhir pekan ini. Pelatih Enzo Maresca memastikan Cole Palmer dalam kondisi fit dan siap dimainkan, baik sebagai starter maupun pengganti. Semua senang, terutama Cole. Yang penting dia bisa bermain, ujar Maresca. Maresca menekankan bahwa kembalinya Palmer akan meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Dia mungkin pemain terbaik kami. Kami harus memberi waktu agar dia benar-benar siap. Performa sebelumnya luar biasa, dan saya yakin ke depan juga akan sama. Nicolas Jackson kemungkinan besar tidak akan menjadi pemain permanen Bayern Munchen, dilaporkan oleh Daily Mail. Syarat kontrak pinjaman yang mewajibkan Bayern membeli sang striker seharga 56,2 juta pound sterling hampir mustahil tercapai, karena Jackson hanya memulai 5 pertandingan dari 40 laga yang dibutuhkan. Kesepakatan untuk memenuhi kuota makin terbatas karena keterlibatan pemain asal Senegal itu di Piala Afrika, sehingga ia harus absen di beberapa pertandingan. Sementara itu, Jackson dikabarkan enggan kembali ke Chelsea. Liverpool tetap berupaya mempertahankan Ibrahima Konate di musim depan, asalkan persyaratan kontrak sesuai dengan struktur gaji klub, lapor Sky Sports. Kontraknya akan habis musim panas mendatang, memungkinkan ia membicarakan kesepakatan prakontrak dengan klub asing mulai Januari. Meski Real Madrid dikabarkan tidak tertarik merekrut Konate sebagai agen bebas, Liverpool masih optimis mencapai kesepakatan. Namun, performa Konate yang belum konsisten musim ini bisa mempengaruhi posisi tawarnya. Klub berharap negosiasi tetap berjalan realistis agar pemain 26 tahun itu bisa bertahan di Anfield. Manchester City disebut tengah mempersiapkan langkah untuk merekrut gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson, pada musim panas 2026. Daily Mail melaporkan bahwa Direktur Olahraga City, Hugo Viana, dan pelatih Pep Guardiola menilai pemain 23 tahun itu sebagai target utama di lini tengah. Anderson juga masuk daftar incaran Manchester United, terutama karena klub memprediksi kepergian Casemiro. Forest tidak mempertimbangkan penjualan pada Januari, namun bersedia bernegosiasi jika ada tawaran mendekati 100 juta pound sterling pada akhir musim.
Inggris Raya resmi mengajukan tawaran bersama untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Putri 2035. Menurut laporan The Guardian, Federasi Sepak Bola Inggris (FA) bekerja sama dengan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dalam rencana penyelenggaraan di 15 kota dengan 22 stadion yang diusulkan. FA menegaskan hanya 14-16 stadion yang akan masuk daftar akhir. Saat ini, Inggris Raya tercatat sebagai satu-satunya kandidat tuan rumah untuk edisi 2035. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.